Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru soal tantangan dan problem vaksinasi COVID-19. Hasilnya, sebanyak 54,9% responden bersedia divaksinasi, sedangkan total 41% warga tidak atau kurang bersedia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pengaruh vaksin terhadap Presiden Joko Widodo tak membawa dampak signifikan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap program vaksinasi. Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi efeknya cuma 2%. Menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Tetapi yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia ini terlalu besar buat saya ya. Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama. Karena masih ada juga nih 4,2% yang nggak mau jawab. Jadi 41% di bulan Februari itu bukan angka yang kecil. Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi itu pada dasarnya bicara untuk kepentingan bersama. Dari survei itu juga disebutkan pula jika mayoritas warga yang bersedia divaksin merupakan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pendukung Jokowi Ma'ruf yang bersedia divaksin mencapai 59,6%, sedangkan pendukung Prabowo Sandi yang bersedia divaksin 49,2%. Sementara yang menolak vaksin yang merupakan pemilih Jokowi Ma'ruf sebesar 36,1%, sementara pemilih Prabowo Sandiaga Uno mencapai 48,1%. Nah, saya melihat Pak Prabowo sama Mas Sandi belum dimaksimalkan nih oleh pemerintah sebagai duta vaksin gitu. Jadi menurut saya ya. Jadi harusnya lebih di depan nih kedua beliau. Toh sekarang kan keduanya sudah bagian dari pemerintah ya. Tenaga ahli utama KSP, Dhani Amrul Ihdan menyebut pemerintah terus mengencarkan edukasi ke publik terkait program vaksinasi ini. Beberapa kementerian dan lembaga, Kemenkes, Kemeninfo juga menyusun sebuah paket-paket strategi komunikasi yang masif yang bisa masuk ke semua elemen masyarakat. Yang kedua juga pemerintah daerah itu juga secara masif melakukan edukasi sesuai dengan kultur, budaya masyarakat setempat, karakteristik masyarakat setempat. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, narasi dan data yang tepat sangat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat terkait vaksin COVID-19. Cerita itu kemudian ketika kita nasionalkan, bahwa Pak Presiden tadi juga statement menceritakan apa yang terjadi dari data di Jawa Tengah, apa yang terjadi? Iya. Saudara, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, tantangan vaksinasi ternyata tidak hanya urusan teknis kesehatan, tapi juga problem psikologis hingga politik. Bagaimana pemerintah mengatasi resistensi masyarakat sebagian terkait dengan program vaksinasi COVID-19 yang tengah berjalan. Apakah hal ini bisa memengaruhi target vaksinasi pemerintah demi tercapainya kekebalan komunal pada 182 juta penduduk Indonesia minimal? Kita bahas bersama juru bicara Presiden Fajrul Rahman, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, bergabung pula anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati dan politisi Partai Gerindra M. Taufik kembali bergabung. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya langsung menuju ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, ini apa kaitannya Pilpres 2019 dengan mau atau tidak mau vaksin? Itu ada teorinya, Bung Aiman. Silakan. Sekarang kita hidup di masa yang terpolarisasi secara politik dan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat, di Brazil itu COVID-19 itu di frame secara partisan. Dan saya punya banyak paper yang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata isu teknis kesehatan, tetapi juga isu politik, isu sosial budaya, isu agama. Dan karenanya saya menyarankan cara kita menyelesaikan agar agenda vaksinasi ini sukses adalah melibatkan semua pihak. Ya. Jadi bukan hanya Raffi Ahmad yang diajak vaksinasi ya, tapi Kiai Ma'ruf Amin, Ketua MUI, Pak Prabowo, Mas Sandi, Mas Anies, semuanya harus diajak. Iya, tapi kan begini, saya mau tanya, kalau seandainya Pak Prabowo pada Pilpres 2019, mungkin pemilih PKS saja sudah tidak
mendukung Pak Prabowo sekarang ini. Nanti saya akan tanya ke Bu Mufidayati. Artinya kan pendukung Prabowo di 2019 tidak sama dengan apa yang terjadi pada hari ini. Betul, tetapi tidak benar kalau pendukung PKS tidak lantas mendukung Pak Prabowo. Data setidaknya 16% pemilih PKS sekarang menurut survei LSI memilih Pak Prabowo. Meskipun paling banyak memang lari ke Anies Baswedan. Tapi poin saya, di survei itu ada pertanyaan 2019 milih siapa. Kemudian kita bikin analisis bivariat sama multivariat. Di situ akan ketahuan efek pilihan 2019 terkait dengan kesediaan melakukan vaksinasi. Nah, pada titik itu, saya menyarankan bukan hanya Pak Prabowo, bahkan saya menyebut Habib Rizik Syihab pun kalau perlu diajak untuk menyukseskan vaksinasi. Jadi jangan persoalan vaksinasi ini menjadi isu satu kelompok, dua kelompok. Ini isu bersama untuk menciptakan tujuan vaksinasi yaitu herd immunity. Baik, ini pesannya. Tapi saya ingin tanya dulu soal tadi Pak Prabowo. Ini menarik ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, kira-kira kalau Pak Prabowo kemudian dijadikan model yang dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, kira-kira pendukung PKS bakal ikut apa enggak? Saya mau tanya jujur dari Bu Kurniasi. Ya, kalau pendukung PKS, kalau kader-kader PKS, bagaimana perintah dari pimpinan PKS pasti akan diikutin, Mas. Oke. Dan Kalau Pak Prabowo kira-kira akan dicontoh nggak? Kira-kira oh aman nih Pak karena panutan atau idola Pak Prabowo ini sudah ikut. Ini khusus untuk ya tergantung dari konstituen PKS masyarakatnya. ya. Tergantung masyarakatnya masih bisa memberikan kepercayaan atau tidak, kan kita kembalikan kepada pemilih. Enggak, kalau saya tanya ke PKS sendiri kan Ibu tahu konstituen Ibu tahu kemudian pemilih PKS, karakteristiknya seperti apa. Kira-kira seperti apa kalau Pak Prabowo dijadikan model untuk vaksin COVID-19? Ya bisa dijadikan sebagai sebuah ikhtiar ya, tadi disampaikan oleh Pak Burhanuddin sebagai salah satu upaya. Tapi bagaimana hasilnya nanti kita lihat lagi. Oke, Ibu nggak yakin juga kan? Pendukung PKS kan banyak, Mas. Betul, dan Ibu nggak yakin juga itu akan efektif? Karena sebenarnya kalau dari Komisi 9 dan kami menilai ini adalah pola komunikasi yang perlu dibangun. Ya, pola komunikasi yang perlu dibangun dan ini harus terus dilakukan. Pendekatannya kepada masyarakat terus menggunakan pendekatan persuasif dan itu kontinuitas gitu loh, tidak putus-putus gitu. Oke, sebelum saya ke Bung Fajrul. Miss yang kemarin sempat terjadi yang udah kita evaluasi di Baik. Sebelum saya ke Bung Fajrul, saya ke Bung Taufik dulu. Bung Taufik, sebelum kita nanti selesai, Bung Taufik, kalau menurut Anda Pak Prabowo layak untuk dijadikan model untuk vaksin supaya kemudian ada, ini tadi usulan dari Bung Burhanuddin Muhtadi, karena ada banyak kelompok, bahkan tadi sebutkan Habib Rizik misalnya juga jadi model. Apakah Anda setuju? Ya, ini kan bukan soal setuju dan nggak setuju. Kalau saya ngelihat sih, ini Bung Burhan ini memang jago kalau main-main begini. Nggak ada hubungannya 2019. Tapi ada teorinya semua tadi dijelaskan oleh Bung Burhan loh. Itu nggak ada hubungannya. Bahwa nggak ada hubungannya? Nggak ada, menurut saya nggak ada. Kenapa orang belum divaksin? Tadi kan Pak Jokowi itu bilang, atau Ganjar bilang, ini soal narasi, soal komunikasi. Saya memberi contoh begini. Kan ketika pertama yang di depan adalah mulai tenaga medis, kemudian tentara, polisi, ASN, tiba-tiba lompat sekarang pedagang gitu ya. Nah, sosialisasinya belum 100% utuh, sehingga kan masih ada orang ragu, karena itu tidak boleh berhenti dalam sosialisasi. Jadi Anda berpikir bukan soal tokoh, presiden aja cukup, nggak usah tokoh yang lain, nggak usah Raffi Ahmad misalnya? Iya, nggak ada hubungannya, apalagi dengan 2019. Kan nggak ada hubungannya. Orang pemilu 2019 yang disurvei sekarang soal vaksin gitu loh. Ini saya kira ya soal vaksin itu, ketika masyarakat menyadari bahwa itu penting buat dirinya, maka pasti mau. Saya memberi contoh begini. Kita kampanye soal masker udah setahun. Masih ada tuh orang yang nggak pakai masker. Anda bayangkan nggak? Nah, karena itu harus terus-menerus sosialisasi, kampanye, dibuat narasi-narasi yang baik bahwa ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat sendiri. Jadi saya kira bahwa yang kalau ada public figure, ada apa, itu bagian dari dorongan-dorongan saja. Dan setuju semua kalangan akan diikutkan? Harusnya seperti itu? Ya, harus. Kalau kita merasa bahwa masyarakat ini harus selesai soal COVID karena pengaruhnya besar terhadap gerakan ekonominya,
Vaksin aja semua gitu. Baik, terima kasih Bung Taufik atas informasinya. Saya ke Bung Fajrul, juru bicara Presiden. Jadi semua kalangan harus diikutkan, jangan sampai terasa milik kelompok tertentu misalnya. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Bung Burhan ya. Jadi semuanya, bahkan disebutkan secara ekstrim misalnya dari kelompok kanan, kelompok tengah, semuanya disampaikan. Misalnya Habib Rizik disebutkan tadi, Pak Prabowo misalnya. Mungkinkah itu kalau nanti kasus hukum selesai ya dengan Habib Rizik tentu? Aiman, Burhanuddin, terima kasih banyak atas survei terbaru dari Indikator. Selalu membantu kami semua survei-survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam upaya kami supaya kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, 1.244.215 tenaga kesehatan sudah divaksinasi tahap pertama dari 1.468.764 orang. Dan untuk yang tahap kedua, yaitu yang pelayan publik, sudah dimulai, Presiden Jokowi sudah dimulai dari Tanah Abang. Kemudian yang untuk lansia juga sudah pendaftaran, sudah dimulai, yang dokter-dokter yang sudah tua juga sudah mulai divaksinasi untuk 21,5 juta. Ini penting untuk menggambarkan, karena riset Kementerian Kesehatan itu masyarakat percaya kepada tenaga kesehatan dalam mencari informasi vaksin itu 57%. Nah, ini juga posisi tanggal dari survei ini juga menarik. 1 sampai 3 Februari tenaga kesehatan pada waktu itu yang sudah divaksinasi itu baru 58.000 orang. Oke. Sementara masyarakat ini masih menunggu bagaimana reaksi proses. Nah, aku ingin mengambil dari Kompas Data nih untuk sebagai perbandingan kepada indikator tentang ketersediaan untuk divaksin. Kesediaan untuk divaksin meningkat seiring dengan prasyarat yang terpenuhi. Yang pertama, ketika belum ada apa-apa, langsung kita komunikasikan tentang rencana vaksinasi, hanya 39% yang bersedia, yang tidak bersedia 61%. Kemudian ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin gratis, itu naik menjadi 54,4%. Lalu kemudian ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang vaksin suci dan halal, langsung kesediaan masyarakat itu naik 63%. Nah, ketika Presiden membuktikan bahwa vaksin Sinovac itu suci halal sesuai MUI, fatwa MUI, dan aman dan efektif sesuai dengan emergency use authorization dari BPOM, langsung naik kesediaan itu 70,1%. Jadi ini semacam perbandingan lah. Ada mau mengatakan begini Bung Fajrul, jadi nggak penting juga sebenarnya untuk bicara soal tokoh meskipun ya bukan arti sama sekali nggak penting, tapi ada hal-hal lain yang kemudian bisa dilakukan dan ini bisa meningkatkan orang untuk mau divaksin. Dari Kompas Data kan membuat survei yang sama juga 1 Februari. Baik. Nah, tentang siapa yang harus menyampaikan itu benar ini Muhtadi. Karena kan kalau kita belajar ilmu komunikasi kan jelas. Si komunikatornya siapa, pesannya apa, channelnya apa, kemudian audiennya seperti apa. Audiennya kan jelas, 181,5 juta. Siapa yang harus menyampaikan? Ya Presiden Jokowi, ya Raffi Ahmad, segala macam. Untuk anak aku aja ya, yang generasi Z, anak aku generasi Z 2 orang ya, itu mereka mendapatkan informasinya itu dari mana coba? Itu banyak kan mereka mengikuti Deddy Kobuzer karena generasi Z. Mereka nggak peduli sama televisi, sama koran, majalah itu nggak peduli. Ini kemudian disampaikan tadi. Jadi sosok ya penting meskipun ada hal lain yang bisa menaikkan orang mau divaksin. Betul. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Burhan jangan-jangan nggak relevan. Saya akan kembali ke Bung Burhan selepas jeda berikut ini. Saat lagi.